Konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia membuat sejumlah negara bereaksi dengan memberikan sanksi. Walau negara-negara lain mengeluarkan sanksi kepada Rusia, Indonesia masih belum mengeluarkan sanksi. Namun Indonesia juga mendukung resolusi PBB yang meminta pasukan Rusia ditarik mundur dari medan pertempuran. Dukungan Indonesia terhadap resolusi PBB ini menjadikan Indonesia dianggap sebagai negara yang mengekor negara-negara barat. Anggapan ini dilontarkan oleh Profesor Hikmahanto Juwana dalam channel YouTube Helmi Yahya Berbicara. Menurut Hikmahanto, Indonesia harusnya mengajukan resolusi sendiri yang lebih adil untuk kedua belah pihak. Pasalnya, resolusi pertama yang dikeluarkan PBB lebih menguntungkan kepada Ukraina. Nah, dalam konteks seperti itu, kita Indonesia harusnya bilang, kita akan come up dengan rancangan resolusi yang berbeda. Intinya apa? Gencatan senjata. Dan yang kedua, perdamaian yang harus kedepankan. Bukan mengutuk, tapi juga bukan membenarkan. Tetapi kita bilang gencatan senjata. Nah, itu yang saya harapkan tadinya. Ternyata, ya enggak. Ya kan? Ternyata kita udah berpihak ke Amerika Serikat. Karena kita jadi co-sponsor. Sebagai guru besar dari universitas yang kental dengan pendidikan militer ini, mengatakan sebaiknya Indonesia tidak mengekor untuk mempermudah negosiasi kedua belah pihak. Selain tidak mengekor, Indonesia juga tidak boleh menghakimi salah satu pihak dengan menyebut ada yang salah ataupun benar. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan, jika Indonesia tidak sama sekali memihak pihak manapun. Menurut Retno, keputusan menyetujui resolusi PBB pada beberapa waktu lalu bertujuan guna perdamaian. Beberapa pihak mengatakan vote yes, ngekor Amerika. Tapi nanti katakanlah nih ya, katakanlah Mas, ini kan tidak terjadi. Katakanlah kita abstain, nanti dibilang gak punya pendirian. Iya makanya. Terus di situ kebetulan ada RRT kan, ikut RRT. Iya betul. Terus pada saat kita katakanlah kita against, ikut Rusia. Jadi kan harusnya nggak seperti itu cara pandangnya. Jadi sekali lagi kita mulai tidak dengan pertanyaan kita bela siapa. Keputusan Indonesia ini menurutnya sudah berlandasan dengan mandat dari konstitusi yang mengatakan bahwa kita harus aktif menciptakan perdamaian dunia. Namun resolusi yang dikeluarkan oleh PBB telah dianulir oleh Rusia yang mempunyai hak veto. Di sisi hubungan diplomatis, kedua negara yang sedang berseteru ini memiliki hubungan yang baik kepada Indonesia. Rusia, pada saat masih dalam bentuk Uni Soviet, merupakan salah satu negara yang mempunyai peran cukup penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat agresi militer Belanda pada tahun 1945 hingga 1949, Soviet berkali-kali membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Hubungan diplomatik antara Uni Soviet dengan Indonesia secara resmi dimulai sejak tahun 1950, di mana pengakuan resmi kemerdekaan Indonesia dilakukan Soviet. Dari sisi ekonomi, Indonesia dan Rusia menjalin sejumlah kerjasama ekonomi yang cukup besar. Mengutip data Kementerian Perdagangan, ekspor-impor Indonesia dengan Rusia pada 2021 menyentuh nilai 2,7 miliar US dollar. Angka tersebut naik 42,25% dibandingkan pada 2020 yang hanya menyentuh 1,9 miliar US dollar. Untuk hubungan ekonomi, Ukraina dengan Indonesia juga terbilang erat. Hal ini dikarenakan 1/3 pasokan kebutuhan gandum dalam negeri Indonesia dipasok dari Ukraina. Menurut catatan BPS, impor biji gandum Indonesia dari Ukraina sebesar 3 juta ton pada 2021 senilai 919 juta US dollar. Wah, ternyata kedua negara yang bertikai mempunyai hubungan yang baik dari segi politik dan ekonomi terhadap Indonesia ya.